وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada pada batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian ini termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hadi dan Ustazah Fia. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa membawa keberkahan pada acara pagi hari ini. Baik Ayah Bunda, dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya, agar terjadi interaksi antara kita. Baik, dipersilakan. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai penghormatan, Ayah Bunda dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, mencari
Baik, kepada Ayah Bunda dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya itu adalah sambutan dari Kepala SMP Islam Sinar Cendekia, sekaligus memperkenalkan wali kelas 8 dan kelas 9 kepada Ustadz Aris, dipersilakan. Kok Pak itu mau ke kantor? Sebenarnya perutnya lagi, ya kayaknya lagi harus mengurangi makan nasi deh ya. Bukan apa sembelit terus apa nggak jelas banget di perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ayah Bunda siswa kelas 8 dan 9, yang kami banggakan para guru SMP Islam Sinar Cendekia, dan yang kami cintai anak-anakku mungkin yang juga ikut menyaksikan sosialisasi kurikulum 2020-2021 ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita sanjungkan atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita diizinkan untuk bertatap muka, ya, walaupun dibatasi oleh layar, ya. Kita dekat tetapi tidak bisa saling bersentuhan. Ya, PSBB ya, Ayah Bunda. Nah, ya. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa berdoa, ya, agar semua keluarga besar Sekolah Islam Sinar Cendekia, baik itu yayasan, guru, staf, orang tua dan keluarganya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga dengan kondisi Ayah Bunda dan keluarga di rumah, ya. Untuk tahun ajaran 2020-2021, kalau Ayah Bunda kemarin sudah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Sinar Muslim Sejati mengenai New SC, maka Ayah Bunda bisa melihat bagaimana rencana yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Islam Sinar Cendekia untuk yang akan datang, di mana saat ini kami sedang membangun, ya, jaringan digital di Sekolah Islam Sinar Cendekia, sehingga nantinya pembelajaran itu akan terintegrasi, tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi pembelajaran kita menggunakan digital, yang mudah-mudahan dengan hal seperti ini yang akan membuat siswa-siswi kita ini tidak bosan dengan apa yang ia pelajari. Ya, jadi anak-anak milenial sekarang ini kan berbeda, ya Ayah Bunda, dengan zamannya kita. Ya, belajar di kelas dengan menggunakan papan tulis dan whiteboard yang mencatat dan seperti itu. Tetapi anak-anak yang sekarang yang kita namakan dengan anak-anak milenial, mereka lebih kreatif, ya, mereka lebih tertantang dengan dunianya saat ini, yang tak lain adalah dunia digital. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini, mudah-mudahan ini akan mendekatkan atau menyemangati anak-anak kita untuk belajar. Ya. Kemudian di tahun ajaran ini ada beberapa perubahan yang ada di dalam struktur organisasi SMP Islam Sinar Cendekia. Yang pertama, kami ingin menyampaikan atau mengenalkan, ya, wakil kepala sekolah
bidang kurikulum yang baru. Ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang baru yaitu mari Bu. Nah, ini adalah Ustazah Febi. Ustazah Febi ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang menggantikan Ustazah Umi. Beliau juga mengajar PAI nantinya. Terima kasih. Ya, PAI kelas 9. Nah, selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya. Pada Ustazah Umi. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya Ayah Bunda dengan Ustazah Umi. Ya. Beliau juga akan mengajar biologi dan kimia. Nah, kemudian wali kelas. Saya juga akan mengenalkan wali kelas. Kelas 9 dan kelas 8. Kelas 8 dulu. Kelas 8. Wali kelasnya adalah Ustadz Hadi. Nah, Ustadz Hadi ini adalah pengajar Quran yang akan menjadi wali kelas 8. 8A. Kemudian wali kelas 8B yaitu Ustazah Gita Dwi Novitri yang mungkin Ayah Bunda sudah mengenalnya, ya. Ustazah Gita. Terima kasih Ustazah Gita. Kemudian wali kelas 8C yaitu Ustadz Wahyu Spirin. Ya, beliau wali kelas 8C. Ini adalah wali kelas untuk di kelas 8 nantinya, ya. Kemudian wali kelas 9. Kelas 9A, wali kelas 9A itu adalah Ustadz Rohidin Wahid. Nah, nih Ustadz Wahid ini akan mengajar PAI kelas 7, kemudian bahasa Arab dan juga Quran nantinya. Terima kasih Ustadz Wahid. Kemudian wali kelas 9B itu adalah Ustadz Rizwan. Nah, Ustadz Rizwan akan mengajar Quran dan juga sebagai wali kelas 9B. Terima kasih Ustadz Rizwan. Kemudian wali kelas 9C. Kelas 9C akan diwakili oleh Ustazah Eha Subha. Ya, beliau juga akan mengajar fisika. Ya. Terima kasih Ustazah Eha. Dan terakhir kelas 9D. Wali kelas 9D yaitu Ustazah Lili Nur Holidah. Ya, Ustazah Lili Nur Holidah ini akan menjadi wali kelas 9D dan juga mengajar IPS. Selain itu ada guru baru yang juga lama. Nah, kalau dibilang baru tetapi juga lama juga, ya. Kami akan memperkenalkan Ustadz Burhan, ya, Ustadz Burhan. Nah, Ustadz Burhan, beliau akan mengajar matematika, ya, di kelas 9. Ya. Terima kasih, Ustadz Burhan. Kemudian ada Ustazah Nena Hayati. Ya, Ustazah Nena akan mengajar matematika kelas 7 dan 9. Oh, maaf. Tadi berarti Ustadz Burhan mengajar matematika kelas 8 dan 9A dan 9B. Jadi kelas 9 nanti ada 2 guru matematika. Terima kasih, Ustazah. Kemudian ada Ustazah Fia. Ustazah Fia ini akan mengajar Quran nanti untuk putri ayah bunda sekalian. Ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi kurikulum
pagi ini insya Allah nanti penjelasan mengenai kurikulum dan juga program-program kesiswaan yang akan dijelaskan oleh wakil kurikulum dan juga wakil kesiswaan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda sekalian. Senantiasa kami doakan ayah bunda dan keluarga untuk senantiasa sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Aris atas sambutan dan perkenalannya. Masuk ke acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan program kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustazah Febi. Kepada Ustazah Febi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan masih tetap semangat, ya, karena sudah mendekati siang biasanya sudah mulai ada hal-hal yang mengganggu, begitu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Febi dan saya diberi amanah untuk menjadi wakil kepala bidang kurikulum tahun ini. Untuk menyingkat waktu, sebaiknya kita langsung melihat ke dalam slide, ya. Sebentar ya Bapak dan Ibu, sedang mau dimasukkan, dikeluarkan slide-nya. Ya. Ya. Jadi slide ini nanti akan memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana proses pembelajaran yang akan kita jalani. Berharapnya sih tidak setahun ke depan ya Bapak Ibu ya. Kita berharap mungkin hanya 1 semester saja begitu ya, sampai Desember. Karena kita semuanya merasa kurang nyaman gitu kan ya kalau sekolah tapi nggak ketemu muka, tidak tatap muka, tidak ada hubungan langsung dengan siswa-siswa ya. Namun karena kondisi yang memang mengikat kita untuk melakukan seperti ini, jadi mau tidak mau ya kita memang harus online dulu. Kemarin kita di pertengahan semester ya, tahun ini yaitu bulan Maret, kita dunia pendidikan itu terkaget-kaget dengan di lockdown-nya sekolah karena kasus virus COVID-19 ini ya. Tapi dunia pendidikan struggle ya, bagaimana caranya untuk bisa tetap menjalankan proses pendidikan walaupun kita memang tidak bertemu secara online. Nah, jadi di tahun ajaran baru ini Sinar Cendekia Islamic School itu mengeluarkan satu strategi baru begitu dalam menghadapi situasi ini. Dan ini kita sebutnya dengan New Sinar Cendekia Learning Path ya. Bagaimana cara pembelajaran nanti yang akan kita jalankan di Sinar Cendekia School ini. Yang pertama tentunya kami tetap berfokus pada strengthening Islamic character and life skill. Bagaimana kita bisa tetap mengedepankan untuk menampilkan atau menjadikan siswa-siswa kita ini, anak-anak kita ini tetap memiliki Islamic karakter Islam, ya, yang tentunya ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua dan guru. Dan juga life skill, karena ke depan ini life skill ini kelihatannya akan menjadi suatu hal yang harus selalu kita adakan ya. Dari life skill yang masalah yang kecil misalnya di rumah ya, atau sampai masalah life skill yang memegang peranan penting dalam hidup
anak-anak nanti, yaitu adalah setting goals, ya, supaya anak bisa mengambil ibaratnya merancang kehidupannya untuk masa depan seperti apa. Nah, selain itu, personalized learning, ya, di mana nanti ada pendekatan personal bagi anak-anak yang memang membutuhkan untuk pendekatan personal. Ya, intinya privat begitu ya. Namun ini tentunya nanti dengan perjanjian. Kemudian ada learning process based on active deep learning experience, di mana anak-anak di sini kita usahakan untuk selalu memiliki pengalaman di dalam belajar. Pengalamannya artinya pengalaman pembelajaran bermakna. Jadi dia bisa mengambil hikmah atau mengambil nasihat-nasihat yang ada di dalam suatu ketika dia melakukan suatu eksperimen, ya. Dan kemudian parent support center, di mana parent support center ini sejatinya ini adalah dukungan Bapak dan Ibu semua bagi kami yang ada di sekolah, ya, agar Bapak dan Ibu bisa selalu memberikan support yang positif, ya, termasuk mungkin karena kita ini kan sedang dalam era COVID, berarti pembelajarannya digital dengan online, berarti kita membutuhkan beberapa perangkat teknologi gitu kan, seperti misalnya adanya komputer, mungkin handphone, ya, yang paling kecil itu handphone, atau juga masalah sinyal, masalah hubungan internet, ya. Ini kami memohon orang tua untuk bisa memastikan bahwa ini semua berjalan lancar sehingga tidak menghambat pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian digital learning, di digital learning ini kita akan menggunakan yang namanya Chromebook, ya. Jadi kita pakai Chromebook nanti, atau nanti juga kita akan menggunakan Google Classroom, ya, Google Classroom dan yang lain-lain. Adanya program Al-Quran itu tetap kita canangkan, dan kemudian ada Global Connection Program, di mana Global Connection Program ini merupakan satu kesempatan buat anak-anak berhubungan dengan mungkin orang Indonesia yang sudah lama tinggal di luar dan mereka memiliki kebiasaan atau etos yang lebih baik begitu, ya, atau habit yang lebih baik, dan kemudian menjadikan mereka orang-orang yang sukses di luar sana. Karena ternyata Bapak dan Ibu banyak sekali anak-anak yang seperti itu, ya, sukses di luaran dan mereka terasah habitnya, ya, sehingga punya habit yang baik, ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah tentang activity. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat learning activity yang akan dilakukan adalah secara online maupun offline. Namun yang offline kita tetap melakukan perjanjian, Bapak dan Ibu, karena memang kita tidak boleh berkumpul dari 5 orang, ya. Jadi dalam perjanjian ini maksudnya di dalam pembelajaran yang online, kemudian guru melihat ada siswa-siswa yang kelihatannya memang perlu ada pendekatan ke sifatnya nanti masuk ke dalam mata pelajaran. Setelah itu ada pengalaman berorganisasi, proyek kolaborasi PBL, Entrepreneur Day, dan Life Skill. Entrepreneur Day ini karena kalau sebelumnya mungkin ini adalah suatu hal yang sangat anak-anak jadi excited gitu ya dengan Entrepreneur Day, karena mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama gitu kan, ya, mempunyai rencana gitu kan untuk apa yang bisa dijadikan sebagai yang mereka mau produksi gitu ya. Namun di era digital, pembelajaran digital ini tetap kita adakan. Karena kenapa?
Karena entrepreneur itu tidak mengenal offline atau online. Jadi justru ketika sedang dalam masa ini, entrepreneur dalam hal online itu luar biasa booming sekali. Sehingga kita melihat ini sebenarnya ada kesempatan bagi anak-anak untuk bisa mengasah jiwa entrepreneurship mereka. Ya, sehingga ya mereka tetap bisa mengembangkan kreativitas, kerjasama dengan teman-temannya, ya, kemudian merencanakan suatu produksi dan lain-lain. Dan ini juga bagian di dalamnya tentunya ada hal-hal yang bersifat life skill. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktek adab dan ibadah saum sunnah, dan ini insya Allah anak-anak sudah melakukan ya. Praktek adabnya nanti mungkin akan lebih didetailkan lagi, dan kemudian kita juga menggunakan Google for Education. Di dalam kegiatan KBM semua ini, semuanya akan dikemas aktivitas siswa untuk menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, dan dikemas dalam KBM yang menyenangkan, yang berpusat pada student center, dan kemudian siswa mendapatkan pengalaman literasi yang banyak. Ya. Dan dengan hal-hal tersebut, maka kami mengharapkan bisa membangun kebiasaan atau habit yang positif berdasarkan nilai-nilai Islami. Slide-nya dilanjutkan, Pak. Slide berikutnya. Ya, nah ini adalah gambaran target pembelajaran untuk level 8 dan level 9. Level 8 dan level 9. Ada tahsin, kalau untuk level 8, karena nanti ada persiapan AKM ya. Jadi AKM ini kan adalah sesuatu yang masih baru ya. Nanti Bapak dan Ibu untuk penjelasan AKM ini sendiri nanti akan kami detailkan di Soskur di semester 2. Karena untuk saat ini kami belum mendapatkan hal yang menurut kami cukup jelas dari ini ya, Kemendikbud sendiri ya, sehingga kita belum bisa bicara terlalu banyak, kita masih meraba-raba, namun persiapan tetap kita jalankan. Tahsin dan tahfiznya target ada 20% ya, karena kenapa sedikit? Karena kita lebih nanti memfokuskan kepada persiapan AKM, karena ini sesuatu hal yang baru ya. Kemudian penguatan karakter dalam pembiasaan habit positif itu tetap kita lanjutkan, pengalaman berorganisasi yaitu dengan OSIS, berarti nanti ada pengurus-pengurus OSIS dari level 8, dan pembiasaan saum sunnah tetap kita lanjutkan. Sementara untuk level 9, nah karena kemarin di level 8 itu 20% untuk tahfiz, maka di level 9 tahfiz kita targetkan 50% dari juz 29. Ya, sementara yang lain-lain relatif sama, nanti untuk entrepreneur day-nya itu nanti ada di kelas 9, ya, ada proyek individu, dan tentunya yang terakhir adanya persiapan US, ya, dan pembiasaan saum sunnah. Nah, jika Bapak Ibu lihat di bawah itu ada set goal, make plan, ya, dan itulah yang kita inginkan anak-anak untuk bisa terampil. Mereka terampil dalam menyeting goals mereka, ya, terhadap target-target yang sudah ditentukan dari sekolah, dan ini semua anak tidak bisa melakukan seorang diri. Sebagian mungkin bisa, namun banyak di antara mereka yang perlu dukungan dari kita. Dukungan dari guru dan tentunya dari orang tua di rumah. Jadi sekali lagi, thank you for your helping me reach my goals. Itu mungkin adalah kata yang diucapkan anak-anak gitu ya. Ketika mereka bisa merasakan kehadiran orang tua ketika mereka menetapkan goals-nya, setting goals, dan kemudian ketika mereka berhasil mencapai targetnya atau goals-nya, maka mereka akan mengatakan, thank you for helping me reach my goals. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita berperan aktif untuk anak-anak kita untuk bisa setting goals dan meraih goals mereka. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini sekedar gambaran secara umum ketika pembelajaran online. Nanti untuk SOP online-nya nanti akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Di sini yang saya sampaikan adalah kira-kira gambaran umum bagaimana untuk pembelajaran online ketika berada di dalam online. Wali kelas membuka kelas,
dan mengabsen kehadiran siswa. Dan ini adalah rutinitas biasa di dalam kelas. Kemudian membaca maksurat, setelah itu walas dan guru bidang studi atau guru bidang studi memberikan pengajaran, ya pembelajaran. Nah, selama pembelajaran, siswa sudah diwajibkan mengenakan seragam. Tentunya dalam kondisi yang sudah mandi ya Bapak Ibu ya, biar seger. Ya namanya mau menerima ilmu ya harus dibangunkan dulu dengan air gitu ya, supaya segar dan supaya nyaman tentunya. Mengenakan seragam dan dalam kondisi yang berwudu. Setelah itu mereka harus membuka kamera dan terlihat wajahnya dengan jelas. Kamera dibuka, tapi kalau dihadapkan ke langit-langit atau dihadapkan ke tembok gitu ya, itu tentunya tidak memenuhi, tidak mengikuti class rules yang sudah ditentukan. Jadi wajah terlihat pun harus seluruh wajah, jangan kepalanya aja atau dagunya aja. Ya, penempatan kamera harus tepat sehingga menyebabkan wajah anak terlihat sehingga bisa interaktif nantinya. Kemudian duduk dengan tenang dan menonaktifkan mikrofonnya, ya, mute gitu ya, dan kemudian menyiapkan alat tulis yang diperlukan. Ya, karena nanti anak-anak juga dalam beberapa hal mereka akan menulis apa-apa yang ilmu yang baru mereka dapat, dan kami menginginkan agar anak-anak terbiasa memiliki buku catatan, ya, sehingga mereka bisa mengikat ilmu dengan cara menulis. Dan selanjutnya meminta izin jika ingin meninggalkan kamera sebentar. Mungkin ini kalau dalam offline-nya, misalnya mau ke kamar mandi gitu ya, mau ke toilet ya, itu minta izin dulu kan sama gurunya. Nah, ketika online pun seperti itu. Jadi dia harus meminta izin dulu sama gurunya, baru setelah itu boleh meninggalkan kamera. Kemudian mengacungkan tangan jika ada pertanyaan. Ini sekedar sekilas gambaran tentang bagaimana proses yang nanti akan terjadi di dalam kelas. Selanjutnya Pak. Nah ini alur komunikasi, Bapak dan Ibu nanti bisa berkomunikasi langsung dengan wali kelas mengenai hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau kondisi siswa. Ya, dan nanti kalau seandainya memang ada hal-hal yang cukup mendesak atau cukup penting, maka wali kelas bisa menyampaikannya langsung ke Wakakur. Selanjutnya, nah, ini merupakan program-program yang nanti akan kami jalankan, karena program yang offline itu Masya Allah banyak sekali dan bagus-bagus, tapi kita terkendala dengan COVID-19 sehingga kami harus sort out gitu ya Bapak Ibu. Kami harus memilih mana program yang masih bisa dilakukan, mana yang belum memungkinkan untuk dilakukan. Kalau seandainya nanti ada perubahan di semester kedua, mungkin saja program-program yang sifatnya offline itu nanti akan kita adakan kembali. Ya, namun untuk saat ini, untuk semester ini, inilah program-program yang masih yang bisa kita lakukan. Yang pertama untuk AKIS yaitu Agama Islam dan Islamic Study, tetap ada tahsin, tahfiz yang bersertifikat, online motivation, ya, di mana sini kita berusaha untuk anak-anak tetap termotivasi ya untuk pembelajaran yang online ini. Ya, kadang-kadang semangatnya melemah begitu ya, tapi kita berusaha untuk membangkitkannya. Kemudian nanti ada Cahaya Muharram, ya, Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi, dan ini kita lakukan semuanya dengan online. Dan untuk anak-anak yang hafalannya sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh sekolah, maka mereka akan masuk program takhusus. Untuk English Development juga begitu, akan ada English Competition. Kemungkinan besar ini bisa internal atau keluar juga ya, karena kalau di luar kemungkinan juga akan banyak kompetisi-kompetisi yang dilakukan secara online. Kemudian inspirational class with the expert who live abroad, yaitu guest teacher, di mana kita berusaha untuk itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, mengundang orang-orang yang sudah memiliki sudah lama hidup di luar negeri ya, atau masih di dalam negeri dan mereka punya keterampilan yang khusus yang bisa di-share dengan siswa-siswa kita. Mereka menceritakan bagaimana proses mereka untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu ya, habit apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil ya. Jadi itu nanti yang menjadi inspirasi buat anak-anak untuk melihat ke depan ya, habit dan tentang profesi. Kemudian AKM dan Olimpiade. AKM dan Olimpiade ini ada inkubator SC Juara, di mana tentunya di situ akan digodok begitu ya, digembleng dengan oleh Pak Burhan ya untuk menjadi SC Juara. Karena banyak Olimpiade, ada Olimpiade Matematika, ada Olimpiade Sains, IPS dan Agama.
Dan ini walaupun sekarang sedang lockdown ya, kita berusaha untuk tetap menjaga bibit-bibit unggul ini supaya bisa nanti maju ke depan dan menjadikan SC adalah sekolah juara. Kemudian ada training AKM khususnya buat nanti yang kelas 8 AKM ya, dan tryout online untuk persiapan ujian-ujian ya. Nah, kemudian program yang literasi. Ada program Ayo Membaca, Duta Literasi, Pandai Literasi, yaitu memahami istilah lintas disiplin ilmu, literasi digital berdaya, dan lomba literasi. Jadi literasi ini nanti akan ada irisan di beberapa mata pelajaran, di mana nanti masing-masing guru nanti akan memberikan beberapa perbendaharaan kata baru yang anak dia harus bisa memahami itu, ya. Ya, baik nanti mereka mencari atau nanti dari gurunya ya, tapi penggunaan kata itu harus mereka pahami artinya ya. Dan itu nanti program literasi ini luar biasa akan mendukung sekali ke depan untuk tes AKM ini yang akan diadakan oleh Dignas ya. Kita lanjut Pak slide-nya. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu tadi sekilas gambaran ringkas gitu ya, ringkas dan insya Allah menyeluruh ya tentang program atau proses pembelajaran yang akan kami lakukan 1 semester ini ya. Untuk itu semua kami mohon doakan kami untuk bisa senantiasa mampu mengarahkan dan membentuk generasi bangsa ini menjadi pribadi yang soleh dan cerdas dan yang akan menjadi pemimpin masa depan. Bapak dan Ibu, kami butuh untuk bergandengan tangan dengan Bapak dan Ibu, menautkan hati, menyatukan visi untuk generasi Islam yang cemerlang. Jadi dukungan Bapak dan Ibu matters, your support matters for us. Ya, kami sangat butuh sekali dukungan Bapak dan Ibu. Dan sebelumnya tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro ya, Bapak dan Ibu yang sudah mensupport kami, mendukung kami, mudah-mudahan supportnya ini dinilai sebagai ibadah ya, dan mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Febi atas penyampaian tentang program kurikulum. Sebelum lanjut acaranya, saya mohon kepada Ayah Bunda untuk menghidupkan kamera untuk memastikan masih ada, masih aktif. Biar apa yang kita sampaikan bisa sampai secara detail. Pembicara selanjutnya adalah sama-sama kita dengarkan pemaparan program kesiswaan yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Umi. Kepada Ustazah Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, insya Allah udah kenal ya sama saya. Sekarang saya di kesiswaan. Gitu. Saya akan menyampaikan sedikit tentang program kesiswaan. Mohon ditunggu sebentar untuk sharing screen-nya. Ini nih. Bukan. Dibuka dulu. Nih. Di-mute. Di-mute dulu, Mas. Ini semua masih on.
Bismillah. Baik, ayah bunda sekalian, mohon maaf atas kesalahan teknis sedikit yang terjadi. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Aris tadi dan Ustazah Febi, bahwa memang tantangan terbesar kita saat ini ketika belajar online itu adalah anak-anak menjadi lebih santai. Jadi di sini mohon sekali kerjasamanya ayah bunda sekalian agar anak-anak kita bisa lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran begitu ya. Baik, kita mulai saja presentasinya. Jadi ini kembali diingatkan lagi bahwa kita punya visi, bahwa kita akan mencetak anak-anak kita insya Allah menjadi generasi yang unggul dalam hal imtak, iptek, dan wawasan global gitu. Sehingga kita punya moto, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang juara. Tidak hanya juara di dunia, insya Allah juga juara di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Setelah itu, ini adalah ruang lingkup kesiswaan. Dimulai dari penanaman karakter, setelah itu ada penegakan kedisiplinan, ada penanganan siswa, dan pengembangan potensi lewat organisasi siswa dan ekstrakurikuler. Ya. Dan ini adalah insya Allah pengingat bagi kita semua ya, bahwa mudah-mudahan kita semua memang dilahirkan sebagai umat yang terbaik, termasuk anak-anak kita gitu. Umat terbaik itu adalah mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Insya Allah ini ada di surat Ali Imran ayat 110. Selanjutnya Bapak. Nah, ini adalah karakter yang akan ditanamkan pada anak-anak kita. Mungkin ayah bunda semua sudah familiar dengan 10 karakter ini. Dimulai dari disiplin, percaya diri, kemudian yang termin kedua mandiri, tanggung jawab, 3S. 3S ini sopan, santun, dan sabar. Ini ditanamkan di semester 1. Kemudian untuk termin 3 ada peduli 5K, termasuk peduli terhadap lingkungan, diri sendiri, kesehatan. Kemudian terakhir sejuk, semangat, kerja keras, jujur, dan kerjasama. Untuk termin 3 dan 4 ini akan ditanamkan di semester 2. Kemudian ini adalah tahap pencapaian target karakter, dimulai dari pengenalan. Target kami pengenalan lagi, mungkin bukan pengenalan ya, tapi penguatan. Kalau untuk anak kelas 8 dan 9 gitu, penguatan itu di 1 bulan pertama, kemudian pembiasaan dalam waktu 3 bulan, dan insya Allah kalau misalnya sudah pembiasaan akan sampai pada tahap terbiasa atau sudah menjadi habit bagi anak-anak dalam waktu 6 bulan. Dan tentunya semua tahap ini butuh peranan dari kita, guru di sekolah, siswa juga, termasuk orang tua di rumah gitu. Kami berharap kita semua bisa saling bersinergi secara positif untuk menanamkan karakter ini di anak-anak kita. Selanjutnya, ini adalah kegiatan harian siswa ya Bunda. Dari mulai ibadah pagi, jadi ibadah pagi ini nanti akan dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Anak-anak diharapkan jam 7 sudah dalam keadaan sudah mandi, dalam keadaan berwudu, itu sudah sholat duha. Kemudian nanti jam 7.15 akan bergabung dengan kelas online bersama wali kelas untuk sama-sama membaca zikir pagi. Jadi Al-Ma'surat ini dilakukan secara online, tatap muka lewat Zoom. Jadi anak-anak sudah siap masuk tuh jam 7.15. Mohon ayah bunda bisa mengkondisikan anak-anak. Kemudian nanti sampai jam 8 itu sekaligus mengecek readiness anak-anak dalam belajar gitu. Kalau misalnya di situ anak-anak masih belum terlalu siap, maka diingatkan untuk segera bersiap sambil zikir pagi. Setelah itu nanti jam 8 kita mulai kegiatan akademik sampai jam 2. Khusus untuk kelas 8 dan 9, akademik di hari Jumat selesainya jam sebelum Jumatan. Jadi jam setengah 12 sudah selesai. Tapi untuk kelas 7 setelah Jumatan nanti masih ada mentoring. Oke, kemudian untuk Quran Time ini adalah pelajaran Quran itu setiap hari kecuali hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat mereka belajar Quran sore sampai setelah Isya, dibagi waktunya nanti berdasarkan level. Kemudian Rabu karena ada pramuka untuk kelas 8. Kalau kelas 9 tidak ada pramuka. Kemudian ada mengisi evaluasi aktivitas harian lewat Google Form. Jadi nanti akan ada target-target aktivitas harian termasuk ibadah. Anak-anak mengisi lewat form yang akan di-share oleh PJ Karakter. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini oleh Pak Rosman. Lanjut. Nah, ini adalah tata tertibnya ya Bunda. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, aktivitas pagi kita mulai jam 7 sampai jam 8.
Jam 7 anak-anak sudah mandi, sudah sholat duha, atau kalaupun nanti memang belum sholat duha, belum sempat, yang penting anak-anak 7.15 sudah gabung ke dalam room kelasnya untuk zikir pagi, untuk mengecek absen kehadiran. Di situ juga akan ada cek absen kehadiran ya. Jadi anak-anak kalau misalnya tidak masuk untuk zikir bersama, mungkin dianggap tidak hadir. Setelah itu, kalau misalnya memang Miss duhanya nggak sempat jam 7 nih, oke nggak apa-apa. Nanti di jam pelajaran, di istirahat pertama jam 10 itu masih bisa duha. Ada istirahat setengah jam. Kemudian anak-anak diharapkan bisa mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik, menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Di sini adab ini akan terus selalu diingatkan selama homeroom teacher juga dalam pembelajaran oleh guru mata pelajaran. Setelah itu ada selama KBM, siswa wajib menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal dan aturan. Jadi harus betul-betul lengkap, dari Senin sampai Jumat seragamnya sama. Kenapa? Di sini kita bisa memantau lewat kamera tadi. Jadi nanti anak-anak paginya ketika homeroom teacher akan dicek oleh wali kelasnya, sudah lengkap belum seragamnya, sudah mandi belum, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang betul-betul disiapkan readiness-nya. Terus udah gitu, rambut rapi harus untuk laki-laki, kemudian untuk putrinya tidak bersolek secara berlebihan, tidak menggunakan pewarna bibir, kuku, dan sebagainya. Ini akan dicek, penampilan ini akan dicek secara berkala setiap hari Jumat oleh wali kelas saat homeroom teacher. Gitu. Selanjutnya. Oke, ini jadwal seragam yang sudah biasa ya, jadi belum ada yang berubah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nanti file-file Soskur ini insya Allah akan di-share oleh Humas ke grup WhatsApp orang tua. Kemudian lanjut. Oke, ini adalah adab menuntut ilmu yang akan ditanamkan terus-menerus kepada anak, baik di saat homeroom teacher maupun di saat pembelajaran. Bahwa anak-anak pertama sekali, satu hal yang utama itu anak-anak harus ikhlas dan niat karena Allah ketika belajar itu. Kemudian ditanamkan keyakinan bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang akan diamalkan nantinya di kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun mungkin manfaatnya belum terlihat saat ini, tapi nanti insya Allah 5-10 tahun ke depan ilmunya akan terlihat manfaatnya buat mereka juga. Kemudian harus bersih diri dan rapi sebelum mulai belajar, karena di sini benar-benar menggambarkan kesiapan anak untuk menerima ilmu. Ilmu itu kan hal yang sakral, jadi tergantung bagaimana kita. Kalau kitanya siap, insya Allah ilmu akan masuk gitu. Tapi kalau kitanya sendiri tidak siap, itu akan sangat mempengaruhi daya serap kita terhadap ilmu pengetahuan ini. Kemudian diawali, kemudian berani menghadapi kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, anak-anak harus berani. Insya Allah bisa gitu. Harus seperti itu, diyakinkan bahwa kesulitan ini adalah bagian dari ujian gitu. Bagian dari anak-anak dalam menapaki anak tangga selanjutnya. Gitu. Harus selalu merasa diawasi oleh Allah gitu. Harus selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga mereka harus selalu jujur dalam berperilaku dan bertindak gitu. Terutama misalnya kalau online ini kan ada ujian, ada kuis gitu kan. Namanya online banyak sekali godaan-godaan untuk mencari sumber yang lain, misalnya googling mencari jawaban dan lain-lain. Nah, karakter ini yang mau coba ditanamkan lebih kuat gitu, bahwa mudah-mudahan anak-anak tetap bisa jujur dalam berperilaku. Kemudian mampu mengatur waktu dengan sebaik mungkin, yaitu disiplin tadi, dari mulai pagi sampai selesai kegiatan belajar. Selanjutnya, ini alur penanganan siswa tidak berbeda dari yang sebelumnya, jadi tetap dimulai dari wali kelas, kemudian diinformasikan ke orang tua. Kalau misalnya memang butuh penanganan lebih lanjut, akan dikonseling oleh BK dan koordinasi dengan psikolog. Setelah itu sampai wakasis dan kepala sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah pelanggaran berat, mencuri, bullying, merokok, pacaran, ikhtilat gitu ya, berdua-berduaan gitu. Kemudian membawa smartphone, ini masih tetap tidak boleh di sekolah kita. Baik nanti saat, mungkin akan berbeda ketika nanti akan luring ya Pak ya. Jadi dalam perjanjian ketika anak-anak memang akan datang ke sekolah, smartphone boleh dibawa untuk untuk sekadar komunikasi, tapi tetap tidak digunakan selama pembelajaran gitu. Kemudian kalau mengakses pornografi, minuman keras, insya Allah anak-anak kita terjauh dari hal ini ya. Dan yang terakhir, mengunggah foto, video, atau membuat status di media sosial yang mencemarkan nama baik sekolah, atau berperilaku asusila, tapi saat itu menggunakan seragam atau atribut sekolah. Jadi kalau misalnya itu terpantau oleh kita, itu termasuk pelanggaran berat dan perlu ditangani. Gitu. Selanjutnya,
Ini tahap pembinaan konsekuensinya. Pelanggaran yang pertama ini berlaku baik untuk pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Pelanggaran yang pertama itu sifatnya untuk konsekuensinya berupa teguran dan komitmen antara siswa dengan sekolah melalui wali kelas. Kemudian untuk pelanggaran yang kedua, kalau ini sudah terulang gitu ya, baik pelanggaran yang sama ataupun tidak, kami akan informasikan ke orang tua. Bisa melalui surat ataupun komunikasi langsung dari walas. Kemudian untuk pelanggaran ketiga, kalau masih melakukan hal yang sama ataupun berbeda pelanggaran yang lain, maka akan ada surat peringatan SP1. Selanjutnya, ini program kesiswaan yang akan berjalan insya Allah secara online. Jadi kalau misalnya nanti sudah bisa kembali ke sekolah, mungkin akan ada perubahan-perubahan dari agenda, tapi sementara ini adalah program-program yang bisa berjalan selama PJJ. Student of the Month masih ada, jadi nanti ini memilih festival, ini perlombaan daring dengan sekolah-sekolah se-Tangerang Raya, itu juga secara daring. Kemudian Market Day dan Student Exhibition. Ini dalam tanda bintang. Kalau misalnya memang bisa secara offline, nanti akan dilaksanakan untuk Student Exhibition-nya. Tapi kalaupun tidak, untuk Market Day mungkin kita akan online Market Day gitu. Jadi anak-anak akan diminta untuk berjualan tapi secara online. Menarik kan ya? Nah, terus ada penguatan literasi yang tadi sudah dijelaskan oleh kurikulum, kemudian peer learning, setelah itu integrasi karakter dalam mata pelajaran. Nah, jadi nanti setiap guru dalam RPP-nya itu akan ada karakter-karakter yang diharapkan akan lahir dari pembelajaran itu. Gitu. Jadi ada integrasi karakter dan ini selalu disounding oleh guru. Harus selalu disounding di awal maupun di akhir ketika mengambil insight dalam pelajaran. Mudah-mudahan karakter ini bisa diserap oleh anak-anak dan tertanam. Kemudian Forum Teacher Session tadi yang pagi hari harus hadir anak-anaknya. Kemudian evaluasi aktivitas harian ini nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Rosman. Selanjutnya pramuka. Nah, pramuka ini wajib untuk kelas 8 dan ini dilaksanakan setiap hari Rabu sore. Jadi di hari Rabu, khusus Rabu tidak ada pelajaran Quran tapi adanya pramuka. Kalau kelas 9 tidak ada pramuka. Selanjutnya baik, ini adalah pengembangan potensi siswa, baik itu di OSIS, pramuka, maupun ekstrakurikuler. OSIS, khusus yang kelas 8 tahun ini, ditargetkan akan menjadi pengurus. Akan menjadi pengurus untuk mengembangkan skill kepemimpinan komunikasi, bisa dibaca sendiri ya Bunda ya. Kemudian untuk pramuka tetap wajib di kelas 8, dan ekstrakurikuler ini, ekstrakurikuler yang insya Allah akan dibuka selama PJJ. Jadi yang bisa dilaksanakan secara online, tidak semua ekskul kita buka, tapi ini adalah ekskul-ekskul ada 9 yang akan dilaksanakan secara online. Khusus Al-Quran, kalau misalnya anak-anak tadi punya hafalan yang lebih cepat, lebih banyak, lebih baik ikut khusus Quran, supaya bisa disiapkan juga untuk ikut lomba. Kemudian English Club, bahasa Jepang, kita buka ekskul baru, bahasa Korea. Sepertinya anak-anak punya minat Korea gitu ya, tapi Korea di sini lebih ke membaca, menulis, dan percakapan dasar, tidak ke budaya. Gitu. Terus udah gitu Math Club ini untuk pendalaman matematika, jurnalistik untuk membuat media komunikasi visual. Kalau misalnya memang anak-anak punya tertarik desain bisa gabung di jurnalistik juga desain grafis. Jadi nanti dua ekskul ini akan saling berkolaborasi. Kemudian robotik dan musik. Gitu. Selanjutnya maka kami berharap dengan kerjasama ayah bunda, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah itu meridhai usaha kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita tuh solih dan solihah, sehingga bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Gitu. Terima kasih ayah bunda atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustazah Umi atas penyampaian tentang program kesiswaan. Semoga kita semua bisa bersinergi untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak generasi yang lebih baik. Baik, selanjutnya adalah pemaparan program karakter yang akan disampaikan oleh Ustaz Rosman. Pada Ustaz Rosman dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Gimana kabarnya semua? Sehat? Mudah-mudahan sehat insya Allah ya. Anak-anak juga sehat. Kangen juga sama mereka nih. Udah lama nggak berjumpa di langsung gitu. Walaupun kalau lewat komunikasi WA terus berjalan insya Allah. Baik ayah bunda sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa SMP Islam Sinar Cendekia ini mempunyai program karakter, program pembentukan karakter. Harapannya agar anak-anak kita semua mempunyai karakter yang baik ke depannya, karena karakter ini sangat penting. Anak kita yang cerdas akan berguna kecerdasannya dengan karakter. Anak kita yang berbakat akan jadi berprestasi dengan karakternya. Secara emosi, secara kejiwaan juga akan jauh lebih ideal dengan karakter yang baik, dan visinya juga nanti tidak cuma sekedar visi dunia, tapi juga visi akhirat, insya Allah. Nah, baik ayah bunda sekalian, karena kita masih social distancing, masih kegiatan belajar home learning nanti, karena penyebaran pandemi yang masih cukup besar gitu. Satu semester ke depan, nggak tahu semester berikutnya, tapi satu semester ke depan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Nah, proses pembentukan karakter juga mencoba mengikuti kondisi social distancing ini. Nah, ayah bunda sekalian, kita tahu bahwa pembentukan karakter itu terjadi melalui beberapa tahapan, mulai dari pengenalan dari karakter tersebut, kemudian pembiasaan, kemudian terbiasa, dan terakhir membudaya. Jadi perilaku itu benar-benar mendarah daging, karakter itu benar-benar mendarah daging bagi kita, bagi semua masyarakat. Nah, di pengenalan itu, kalau di usia TK dan SD, cukup dengan contoh, cukup dengan teladan. Jadi anak itu mengenal karakter dengan teladan di usia TK dan SD. Tapi ketika dia masuk SMP, kemudian SMA nanti gitu ya, itu mereka di kepalanya itu tidak cuma sekedar cukup dengan mencontoh, dia akan banyak pertanyaan. Mengapa ini harus dilakukan? Apa manfaatnya buat kita? Apa manfaatnya buat saya gitu? Kalau saya ngelakuin ini, apa yang bakal terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di usia anak kita mulai dari SMP, nanti di SMA sekitar kelas 11, ada yang kelas 10, tapi ada juga malah kelas 12 itu baru ajak, baru permanen itu di situ. Nah, oleh karena itu di pengenalan kita di SMP ini bukan cuma sekedar teladan yang diberikan oleh guru dan juga orang tua, tapi juga ada penanaman karakter. Sebuah kegiatan pembelajaran memperkenalkan karakter
tidak cuma sekedar menyentuh ranah kognisi anak, tidak cuma sekedar menyentuh aspek cara berpikir anak, tapi juga menyentuh ranah psikomotoriknya. Nah, menyentuh bagaimana perasaan dan aktivitas tubuhnya itu mengikuti gitu. Nah, oleh karena itu ayah bunda kegiatan penanaman pokok karakter tetap berjalan gitu ya, tetap berjalan dengan nanti melalui kegiatan BK. Jadi di kegiatan BK karakter-karakter ini akan distimulan. Mudah-mudahan anak kita semakin baik dan semakin baik. Nah, terus yang kedua pembiasaan. Yang kedua pembiasaan. Nah, ada yang berbeda di pembiasaan tahun ini karena kita anak-anak home learning, belajarnya di rumah, maka pembiasaan ini kalau tahun-tahun yang sebelumnya pembiasaan ini di sekolah dilakukan dari jam 7 sampai jam 2 pembiasaan, semua di sekolah dibiasakan, kemudian karakter-karakter yang lainnya anak di rumah. Nah, tapi sekarang semua karakter yang dibiasakan, pembiasaan itu semua ada di rumah. Artinya peran ayah bunda sekarang sangat jauh lebih penting di dalam pembentukan karakter ini gitu ya. Bagaimana ayah bunda bisa memotivasi anak-anak kita untuk bisa menjalankan program karakter ini, kemudian sehingga anak-anak terbiasa dan menjadi budaya bagi dia, insya Allah. Nah, ayah bunda sekalian, ini beberapa indikator target karakter yang akan kita kembangkan. Nah, ini adalah format rapat karakter. Format rapat karakter. Di sini karakter yang kita kembangkan. Nah, ayah bunda bisa lihat di sini ada 10 karakter yang kita kembangkan dengan 28 indikator. Jadi nanti ke ayah bunda jadi baru gitu, format laporannya jadi baru. Jadi format laporannya jadi seperti ini, ayah bunda. Jadi format laporannya nanti ke ayah jadi lebih praktis, lebih jelas gitu. Apa sih lebih nyata gitu karakter yang akan dikembangkan. Seperti di Soleh, karakter yang akan dikembangkan, bagaimana anak terbiasa berdoa setiap memulai aktivitas, bagaimana anak mampu membaca Al-Quran setiap hari, bagaimana anak terbiasa sholat tepat waktu, bagaimana anak terbiasa sholat malam, bagaimana anak terbiasa puasa sunnah, bagaimana anak terbiasa sholat duha, dan bagaimana anak terbiasa untuk berzikir. Kemudian di karakter cerdas, bagaimana anak bisa membaca buku setiap hari, karena buku menjadi penting. Saat ini budaya membaca di Indonesia, walaupun sudah 2020, tapi tetap persentase budaya membaca bangsa Indonesia sangat rendah gitu ya. Mudah-mudahan siswa-siswa kita di SC ini jauh lebih baik untuk bisa menularkan kepada masyarakat yang lainnya untuk budaya membaca. Siswa mampu bertanya aktif dalam belajar, disiplin. Di sini ada hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas, menggunakan seragam, kemudian percaya diri, ada mengikuti lomba, dan terbiasa menutup aurat berbusana syar'i. Sampai dengan karakter terakhir kerjasama. Siswa dapat aktif dalam kelompok belajar. Dalam kelompok karakter ini yang dikembangkan. Nah, bagaimana pemantauan pembiasaan ini? Bagaimana agar proses pembiasaan kepada anak-anak kita ini bisa berjalan dengan baik? Di sini ada beberapa sistem yang kita buat, ya bunda. Ada beberapa sistem yang kita buat. Yang pertama, ada beberapa karakter
yang karakter harian yang langsung dievaluasi oleh guru setiap hari. Jadi wali kelas akan mengevaluasi karakter 4 karakter ini setiap hari. Hadir tepat waktu, menggunakan seragam, zikir masyurat, dan sholat duha. Jadi nanti walas langsung pada setiap anak bertanya, apakah sudah sholat duha apa belum gitu ya, sehingga anak benar-benar terpantau tiap hari. Kemudian zikirnya bersama-sama, bersama walas, zikirnya, kemudian menggunakan seragam juga terlihat di Zoom, kemudian hadir tepat waktu juga terlihat. Jadi ini tercatat setiap hari. Nah, kemudian ini tercatat setiap hari pada oleh wali kelas. Kemudian untuk pencapaian Al-Quran tadi dapat membaca Al-Quran setiap hari, ini dipantau oleh guru Quran. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dipantau oleh, diobservasi, didampingi oleh guru-guru mata pelajaran, aktif bertanya dalam belajar, mengumpulkan tugas, aktif dalam belajar daring, terus nanti ketika ujian hariannya itu mencapai nilai memenuhi KKM. Jadi ini tercatat. Kemudian aktif dalam kelompok. Nah ini jadi menarik ketika target karakter anak bisa aktif dalam kelompok dalam kondisi kegiatan belajar daring, kegiatan belajar online. Jadi guru harus mampu nanti membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang kolaborasi virtual. Ini menarik nih, hebat nih. Mudah-mudahan insya Allah ini akan tercapai. Kemudian olahraga, ini laporan dari guru olahraga, Ayah Bunda, dipantau langsung oleh guru olahraga. Nah, ini untuk, nah ada seperti tahun-tahun kemarin juga, karakter yang dikembangkan ke anak dievaluasi oleh anak sendiri. Sebagai wujud bahwa kita mengakomodir anak-anak sudah dewasa, karena ini anak-anak di SMP ini agak pinter-pinter kita sebagai orang tua, ayah bunda, karena mereka itu masih kecil tapi merasa sudah besar. Jadi secara psikologis mereka ingin disamakan dengan orang dewasa, tapi secara banyak hal mereka masih anak-anak gitu kan. Jadi kelihatan lebih egois gitu kan, lebih pengen dihargai, lebih pengen diperhatikan gitu. Oh ini saya gitu ya, itu anak-anak tuh. Nah oleh karena itu ada beberapa karakter yang dibiasakan dan dievaluasi oleh anak-anak sendiri. Nah nanti anak-anak secara online tiap pekan dia akan mengisi beberapa kegiatan. Jadi ada 21 item karakter yang tiap pekan diisi oleh anak gitu. Diisi oleh anak, anak sendiri yang melakukan, kemudian anak sendiri yang mengevaluasi gitu ya. Jadi dalam contohnya umpamanya di pekan ketiga nanti, di pekan ketiga berdoa setiap memulai aktivitas. Kemudian anak mengevaluasi diri sendiri, oh iya setiap satu pekan aku selalu berdoa. Dia isi di sini 7. Karena satu pekan ada 7 hari. Subuh, tepat waktu. Dia akan mengevaluasi sendiri. Oh ternyata saya dalam pekan ini subuh cuma 4 kali. Maka dia akan tulis 4 gitu ya. Kemudian zuhur, zuhur karena siang saya melaksanakan terus, ya, maka dia isi 7. Nah ini pertama mengakomodir keinginan kedewasaan mereka secara mandiri,
dihargai, tapi sisi lain ini menguji kejujuran mereka, menstimulan kejujuran mereka. Dan selama saya di Sinar Cendekia, salah satu kelebihan dari anak-anak kita nih, ayah bunda, saya juga luar biasa kepada mereka. Mereka jujur, ya. Walaupun mereka aktif dengan berbagai macam tingkahnya, polanya, tapi mereka jujur. Kalau mereka bilang nggak sholat, mereka akan tulis di situ nggak sholat. Jadi di lembar evaluasi tiap pekan dulu itu ada anak yang terisi hanya 2 gitu ya. Ketika saya tanya kok terisi cuma 2, iya itu Pak Rosman, karena aku sering terlambat sholatnya gitu. Nah jadi kejujuran ini artinya anak kita itu punya potensi untuk jadi anak yang menjadi insan-insan yang baik insya Allah. Cuman bagaimana kita bisa menstimulan itu agar potensi kebaikan itu tetap berada pada anak-anak kita. Jadi ini yang anak-anak akan isi, jadi dia nanti akan di-share ke grup WA anak oleh Walas setiap pekan, anak isi ini ya, kemudian anak akan buka gitu, anak akan buka filenya, klik, umpamanya contohnya ini 8A, anak buka, dia klik, secara online akan muncul seperti ini, tampilan Excel, Drive ya. Nah dari sini Sheet ya, Google Sheet nanti tampilannya. Nah dari sini dia melihat nama-namanya. Di sini saya contohkan di kelas 8 ada Faiz, Jidan, Adia. Umpamanya saya sebagai Adia, saya akan buka Adia. Kemudian saya akan isi sesuai dengan tanggal dan pekan yang ditentukan. Ini anak-anak mengisi sendiri dan terpantau oleh kita insya Allah semuanya. Jadi setelah dalam 6 bulan ini ini masuk, semua sistem ini masuk, berjalan, bekerja, masuk, kemudian nanti di akhir semester ayah bunda akan menerima raport karakter seperti ini formatnya, raport karakter seperti ini ayah bunda dengan format baru. Kalau dulu ayah akan lihat tampilan raport yang terlalu bahasanya kurang teknis, maka sekarang ayah akan lihat tampilan raport dengan bahasa yang sangat teknis gitu ya. Jadi ayah bisa lihat langsung, ayah bunda bisa lihat langsung mana karakter yang sudah berkembang, mana karakter yang perlu dikembangkan, mana karakter yang baru mau berkembang pada anak-anak kita dari sini. Dengan sistem tadi, pertama penanaman karakter yang akan saya lakukan sendiri di kegiatan BK, kemudian yang kedua pembiasaan ada tiga sistem, pembiasaan mandiri oleh siswa, pembiasaan yang dievaluasi oleh guru setiap hari di kegiatan kewali-kelasan, kemudian kegiatan pembiasaan yang dipantau dan dikembangkan oleh guru-guru bidang studi Al-Quran, mata pelajaran lain, dan olahraga. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Semoga kita semua bisa yang kita niatkan dan kita kerjakan ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya kita berusaha untuk sekuat tenaga agar anak-anak kita ini jadi anak-anak yang luar biasa karakternya gitu ya. Ini lagi dibutuhkan saat ini di masa yang akan datang gitu. Dan kita serius di sini. Saya sangat serius di sini ya Bunda. Semua anak itu semua saya perhatikan agar karakternya semua bisa baik insya Allah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan
Allah meredoi semua amal kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Usman atas penyampaiannya tentang program karakter. Acara selanjutnya adalah tentang sesi tanya jawab, dan alhamdulillah Ayah Bunda sudah aktif ya dari sebelum masuk sesi tanya jawab sudah melakukan banyak pertanyaan. Baik, kami silakan Ayah Bunda ketik pertanyaan di chat. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya darurat ya, yang akan kami jawab terlebih dahulu. Ya nanti selebihnya akan disampaikan melalui grup, melalui handphone Humas. Baik, Bunda dipersilakan untuk mengetik pertanyaan. Baik, Ayah Bunda, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama tadi, untuk pembagian kelas tidak akan diumumkan sekarang gitu. Jadi pembagian kelasnya nanti insya Allah akan diumumkan saat matrikulasi. Kita baru umumkan tadi wali kelasnya saja, jadi anak-anak belum tahu di kelas mana dia dan dengan wali kelasnya siapa. Setelah itu, untuk file hari ini tidak di-share dalam bentuk PPT, tapi kita akan rapikan dalam bentuk buku program. Di situ nanti isinya ada kalender kegiatan, kemudian ada jadwal pelajaran. Kalau untuk jadwal matrikulasi dan MPLS sudah di-share dengan surat, nanti insya Allah akan di-share hari ini. Karena untuk kelas 89 kan agenda pertamanya bukan besok, tapi di tanggal 20. Jadi nanti insya Allah hari ini akan di-share surat pemberitahuan agenda beserta rundown matrikulasinya. Nanti anak-anak kelas 8 dan 9 akan mulai efektif belajar di tanggal 27 Juli. Sementara untuk matrikulasinya tanggal 20 dan 21 minggu depan. Ini Pelaksanaan Cambridge Test kelas 9, insya Allah ya. Hanya saja teknisnya nanti masih dibicarakan, dan kemarin terakhir koordinasi kami dengan pihak Mentari, ya, dengan pihak Mentari itu kemungkinan kalaupun dilaksanakan secara offline itu baru bisa di bulan Maret. Gitu. Jadi tidak biasanya kita diadakan di bulan Desember. Nah, ini kemarin koordinasi terakhir karena kondisinya masih seperti ini, paling cepat itu akan diadakan di bulan Maret. Baik, ini ada pertanyaan, seluruh guru SMP belum diperkenalkan, berapa jumlah guru? Semoga jumlah guru sebanding dengan jumlah siswa. Insya Allah jumlah gurunya masih sebanding dengan jumlah siswa, karena satu guru itu, yang ideal itu satu guru berbanding dengan 10 siswa ya, insya Allah masih sebanding Ayah Bunda. Guru kita total ada 23, siswa kita total ada 180, berapa ya? 180-an, nggak sampai 190. Kemudian memang tidak diperkenalkan semua karena tadi kita pikir waktunya khawatir nggak cukup, jadi hanya memperkenalkan guru-guru baru saja dan perubahan struktur. Setelah itu
selalu online dari jam 7.15. Jadi untuk 7.15 ini hanya diminta online ketika homeroom teacher session aja untuk membaca zikir pagi secara bersama-sama dengan walasnya. Setelah itu online pembelajarannya online, hanya tidak selalu tatap muka. Jadi kalau misalnya pembelajaran online itu seperti yang sudah berjalan kemarin, itu dengan melalui Google Classroom. Tapi nanti ada kalanya memang akan tatap muka. Hanya tidak mungkin sehari itu tatap muka dari mulai 7.15 udah zikir pagi, setelah itu 3 pelajaran berikutnya tatap muka semua. Rasanya kita akan selalu berkoordinasi gitu supaya tidak ada tatap muka terus-terusan dalam satu hari. Kan kita juga merasa pegel ya matanya, jadi nggak sehat gitu kalau misalnya seperti itu. Jadi memang akan diatur tatap muka itu 1 atau 2 kali saja sehari di luar dari waktu homeroom teacher. Tapi yang jelas untuk homeroom teacher 7.15 ini wajib tatap muka dan online gitu. Anak-anak harus masuk karena di sini akan pengecekan kehadiran dan kesiapan untuk belajar. Jadwal KBM dimulai dari 7.15 sampai jam berapa? Baik, dari jam 7.15 itu sampai jam 8 itu anak-anak zikir pagi, pengecekan kehadiran, kemudian nanti dari KBM mulai dari jam 8 sampai jam 2 itu 3 mata pelajaran. Jadi mata pelajaran pertama sampai jam setengah 10, kemudian istirahat setengah 10 sampai jam 10. Tadi nggak di-share berarti jadwalnya. Nanti insya Allah akan di-share di buku program. Jadi sebagai gambaran, jam 8 sampai setengah 10 itu pelajaran pertama. Kemudian setengah 10 sampai jam 10 itu istirahat. Bagi anak-anak yang belum sempat sholat duha, bisa sholat duha saat istirahat. Setelah itu pelajaran kedua jam 10 sampai setengah 12. Setelah itu istirahat lagi, sholat zuhur, makan siang. Nanti masuk lagi jam setengah 1. Setengah 1 sampai jam 2 itu pelajaran ketiga. Jadi sehari 3 pelajaran untuk di hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat, pelajarannya hanya 2. Mata pelajaran pertama, istirahat, terus pelajaran keduanya juga mentoring atau apa gitu. Nanti jadwalnya akan saya share, akan di-share oleh kami gitu. Kemudian nanti untuk hari Jumat hanya selesai di sebelum zuhur aja. Kelas 8-9 sebelum zuhur sudah selesai pembelajaran. Apakah ada mapel? Apakah ada mapel olahraga ketika online? Mapel olahraga tetap ada secara online, ICT, semua pelajaran ada, baik itu rumpun A maupun rumpun B, termasuk mulok, itu insya Allah tetap ada masuk ke dalam pelajaran, hanya memang nanti disesuaikan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan anak-anak dari rumah. Begitu ya Pak Tri ya. Kemudian, untuk media utama tetap menggunakan Google Classroom sebagai pengganti kelas, Ibu Bunda Akram. Jadi tetap menggunakan Google Classroom, hanya nanti di Google Classroom itu kita kan memakai banyak aplikasi online gitu kan untuk pengerjaan kuis atau untuk pembelajaran review-review materi itu dengan media lain yang di-link-kan dengan Google Classroom. Jadi anak-anak tetap bergabung di Google Classroom sebagai pengganti kelas mata pelajarannya. Begitu. Jadi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya tadi, aktivitas yang dikerjakan dari rumah tetap bisa mengambil nilai gitu. Cara belajarnya mungkin menggunakan aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan dari rumah, kemudian tetap diambil nilainya, bisa dengan setor foto gitu ya Pak. Kemarin yang sudah ada kan setor foto, atau dengan video gitu ya, atau mengirimkan tugasnya berupa dokumentasi gitu. AKM, baik. AKM ini, Bunda Kalula, AKM ini khusus untuk kelas 8. Jadi beda untuk tahun ini, kelas 9 itu hanya melaksanakan ujian sekolah. Ya, hanya melaksanakan ujian sekolah. Jadi untuk kelulusan dari ujian sekolah aja, baik itu ujian sekolah tulis maupun praktek. Sementara untuk AKM itu hanya di kelas 8. Gitu. Jadi asesmen kompetensi minimum ini adanya di kelas 8 aja. Jadi untuk training AKM, tryout itu hanya untuk di kelas 8. Tapi nanti kelas 9 tetap ada tryout US-nya gitu. Tetap ada tryout US-nya untuk sebagai persiapan ujian sekolah. Ya, nanti persiapannya seperti apa? Persiapannya tetap ada, mudah-mudahan ya, kalau misalnya ini COVID-nya selesai di akhir tahun ini, maka nanti kita bisa atur ini ya Pak Aris, persiapan US anak-anak bisa tetap lewat daring ya, lewat luring setelah ini selesai gitu. Jadi mungkin di semester 2
akan ada persiapan US berupa tryout atau pemantapan. Memang sebetulnya selama daring ini pun, jika memang ada anak-anak yang direkomendasikan oleh guru mata pelajaran untuk ikut kelas tambahan, itu tetap bisa datang ke sekolah gitu. Karena guru kan mengajar juga di sekolah secara bergantian. Jadi nanti akan diatur dengan perjanjian anak-anak yang butuh pemantapan itu harus datang ke sekolah tentunya dengan protokol gitu. Itu juga salah satu bentuk persiapan anak-anak gitu. Untuk mengejar ketertinggalan juga untuk persiapan US. Bagaimana jika ekskul? Oke. Ada pertanyaan ekskul yang bermain di luar seperti futsal, basket dan badminton. Jadi untuk semester ini tidak ada ekskul yang sifatnya fisik. Mohon maaf Ayah Bunda. Jadi ini dikerjakan masing-masing saja di rumah. Untuk sementara ini semester ini tidak bisa, sayang sekali nggak bisa dibuka. Jadi anak-anak bisa olahraga sendiri di rumah. Tapi nanti tetap ada pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu mengambil aktivitas yang bisa dikerjakan dari rumah. Gitu. Apakah ekskul dilakukan semuanya melalui Zoom? Enggak semua. Jadi tidak semua harus tatap muka ya. Jadi tetap bisa dengan media yang lain. Nanti insya Allah teknisnya seperti apa, ya kami juga masih mencari-cari cara terbaik ya. Tidak gimana caranya supaya anak-anak tetap bisa ikut ekskul, tetap bisa berkembang potensinya tanpa ada kebosanan gitu. Karena memang tantangan terbesarnya anak-anak akan mudah bosan kalau lagi online itu. Jadi nanti insya Allah guru-guru akan mencari cara terbaik Bun. Ayah Bunda, mohon doanya aja. Kemudian untuk buku plaket pelajaran apa masih ada? Sebagian masih ada, tapi sebagian tidak ada. Yang masih ada itu matematik, bahasa Inggris, terus IPA ya. IPA masih ada. Nanti yang tidak ada akan diganti dengan gurunya akan memberikan modul, tapi bisa modulnya memang setiap pembelajaran, setiap pertemuan, atau ada modul yang diberikan di awal langsung gitu. Kelas 9 UN, apakah sudah ada info-info komponen nilai yang akan dipakai untuk daftar sekolah negeri dari apa saja? Oke. Sepertinya ya, kalau untuk kelas 9 tahun ini mirip dengan kelas 9 yang kemarin ya. Tidak ada nilai UN, jadi masuk sekolah ke SMA-nya menggunakan nilai-nilai ujian sekolah dan akumulasi nilai 5 semester. Jadi nanti anak-anak kan punya database nilai dari semester 1 sampai semester 6. Itu nanti akan diakumulasi dengan persentase tertentu, ditambah dengan nilai ujian sekolah, baik itu ujian sekolah praktek maupun ujian sekolah teori. Terus nanti itu diolah menjadi surat keterangan kelulusan sebagai pengganti ijazah karena ijazahnya belum terbit. Biasanya begitu. Nanti SKL itu yang akan dijadikan dokumen pertama yang akan diminta sekolah untuk masuk SMA. Begitu. Untuk kelas offline ditentukan oleh walas atau gurunya atau ortu. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah ketika ada anak direkomendasikan oleh guru mata pelajarannya. Itu yang diutamakan. Tapi kalau misalnya memang dari orang tua merasa anak saya butuh tambahan, silakan dikomunikasikan lewat walas aja dulu. Jadi nanti walasnya akan mengkomunikasikan ke guru mapel. Kan untuk luring ini kita ada batasnya ya Bu. Jadi maksimal hanya 5 anak yang bisa datang ke sekolah sekali waktu. Gitu. Jadi memang kalau misalnya memang dari orang tua merasa anaknya butuh tambahan, silakan komunikasikan dulu lewat wali kelasnya. Kita atur perjanjiannya. Karena ini juga harus dibarengi dengan anak-anak yang memang direkomendasikan oleh guru mapel itu sendiri gitu. Persiapan AKM itu seperti apa? Persiapan AKM itu seperti apa? Persiapan AKM. Jadi kan kalau misalnya Ayah Bunda sudah tahu gambaran AKM itu kan sebetulnya semacam ujian tes potensi akademik ya. Di situ ada 3 penilaian, literasi, numerasi, dan karakter. Terintegrasi semuanya di situ. Maka di sini salah satu persiapannya semua mata pelajaran itu diarahkan untuk bisa mulai membiasakan memberikan soal-soal yang sifatnya penalaran. Jadi integrasi dari kehidupan sehari-hari, penalaran, membiasakan dari soal-soal pelajaran sehari-hari itu dulu, kemudian nanti kita akan adakan tryout minimal 1 bulan sekali, dimulai dari bulan Agustus. Jadi memang kalau untuk tahun lalu itu kan kalau 2 tahun lalu itu UN itu ada 4 pelajaran, maka untuk sekarang AKM itu hanya 1 hari, udah 1 hari itu aja, dan beberapa soal itu semua mata pelajaran menyangkut ke situ, kompetensinya tadi literasi, numerasi, dan karakter,
hanya sehari itu selesai gitu. Tapi bentuknya seperti apa memang kita belum tahu gitu, karena dari dinas sendiri kan awalnya masih dalam proses ini ya, penggodokan gitu kan, tahu-tahu COVID gitu kan. Jadi nanti kita tetap terus tunggu update dari dinas gitu. Tapi sementara mungkin sistemnya seperti UN gitu. Tapi hanya 1 hari selesai. Kalau misalnya setelah ini masih ada pertanyaan, silakan mungkin ditulisnya di chat WhatsApp aja ya, Ayah Bunda, di grup WhatsApp yang kemarin. Karena kita belum ada grup WhatsApp baru, nanti insya Allah akan dijawab satu persatu melalui Humas. Begitu saja paling, itu saja ya. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Miss Umi atas jawaban-jawabannya. Ayah Bunda, sekarang kita sudah memasuki sesi penutup ya, yang akan dipandu oleh Ustadz Wahid, itu dengan doa. Pada Ustadz Wahid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah agenda sosialisasi kurikulum untuk kelas 8 dan 9 sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Ayah Bunda bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian kurikulum dan juga kesiswaan. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa. Kita awali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al أولادنا واجعل تلامذتنا واجعل تلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلامذتنا واجعل تلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا وبيوتنا وجميع ما عندنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan. Mohon doanya bagi Ayah Bunda agar setiap program yang sudah dipaparkan bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayah Bunda, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari yang saya ucapkan. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda diperbolehkan jika ingin keluar dari Zoom. Terima kasih.